Rekan-rekan media yang saya hormati, saya baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja di Ulaanbaatar, Mongolia. Beberapa pertemuan dan kegiatan utama selama di Ulaanbaatar adalah pertemuan bilateral dengan Menlu Mongolia, kunjungan kehormatan kepada Presiden Mongolia, kemudian menghadiri Female Foreign Ministers Meeting, dan bertepatan dengan Idul Adha saya berkesempatan menemui pengurus dan komunitas Muslim di Masjid Perlih, masjid terbesar di Mongolia yang terletak di distrik Nalai, sekitar 47 km dari Ulaanbaatar. Di sela-sela pertemuan saya juga melakukan poolside meeting dengan Menlu Prancis, Menlu Jerman, dan Menlu Afrika Selatan. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Mongolia dan kunjungan kehormatan kepada Presiden Mongolia, beberapa hal yang dibahas antara lain. Pertama, pemerintah Mongolia memberikan konfirmasi mengenai rencana pembukaan kembali Kedutaan Besar Mongolia di Jakarta. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Presiden Mongolia. Yang kedua, saya dan Menlu Mongolia telah menandatangani MOU peningkatan kerjasama antara Kemlu kedua negara. Penandatanganan MOU ini akan menjadi landasan kuat bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateralnya. Ketiga, di bidang ekonomi, kedua pihak sepakat untuk terus mengupayakan kerjasama ekonomi, termasuk di bidang perdagangan dan investasi. Untuk investasi, setelah pertemuan bilateral dengan Menlu Mongolia, telah ditandatangani MOU antara Modena, Indonesia, dan Nomin Holding Mongolia terkait distribution channel alat-alat rumah tangga buatan Modena Indonesia untuk pasar Mongolia. Ini adalah investasi pertama Indonesia di Mongolia dengan nilai sekitar 22 juta US dollar. Untuk perdagangan, saya menyampaikan pentingnya kerjasama fasilitasi perdagangan dan mengurangi hambatan dagang, khususnya untuk produk farmasi dan elektronik. Kedua Menlu juga sepakat untuk mendorong intensitas hubungan Kadin kedua negara. Keempat, peningkatan kolaborasi di bidang pariwisata, termasuk promosi 5 destinasi wisata prioritas Indonesia. Yang kelima, peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam Peacekeeping Operation PBB atau dalam misi-misi perdamaian di bawah PBB. Indonesia telah menawarkan kerjasama dengan pusat pelatihan pasukan perdamaian PBB, dalam artian bahwa di Indonesia kita memiliki pusat pelatihan untuk pasukan perdamaian PBB yang cukup bagus. Oleh karena itu kita juga tawarkan kerjasamanya dengan Mongolia. Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Mongolia adalah dua negara kontributor besar dan aktif bagi pasukan perdamaian PBB, termasuk untuk para peacekeepers perempuan. Yang keenam, saya sampaikan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN. Mongolia adalah anggota ASEAN Regional Forum atau ARF, dan saya sampaikan harapan Menlu Mongolia dapat hadir dalam pertemuan ARF tanggal 14 Juli 2023 di Jakarta. Kita dorong agar fokus ARF diperluas dari confidence building measure atau CBM ke preventive diplomacy untuk menjamin perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Rekan-rekan yang saya hormati, pertemuan pertama para Menteri Luar Negeri Perempuan diselenggarakan di Mongolia. Pertemuan ini diadakan untuk membahas peran perempuan dalam berbagai isu global seperti perubahan iklim, keamanan pangan, perdamaian, dan keamanan. Saya menjadi salah satu pembicara di sesi peran perempuan dalam memajukan perdamaian dan keamanan atau kita sebut Women, Peace and Security atau sering disingkat WPS. Pembicara lainnya adalah Menlu Jerman, Prancis, Afrika Selatan, dan Mongolia. Di dalam sesi tersebut saya dorong kerjasama konkret untuk memajukan agenda WPS agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kaum perempuan dan secara lebih luas lagi oleh rakyat. Terdapat 4 usulan kerjasama yang saya dorong, antara lain, pertama, meningkatkan partisipasi perempuan dalam preventif diplomasi,
proses perdamaian dan resolusi konflik. Saya sampaikan bahwa Indonesia telah menginisiasi pembentukan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators pada tahun 2019. Network ini adalah network yang pertama dan satu-satunya di kawasan Asia Tenggara. Dan network ini telah menjadi bagian dari Global Alliance of Regional Women Mediators Networks. Menanggapi pernyataan Indonesia ini, OSCE, Organization for Security Cooperation in Europe, telah menyambut baik dan menawarkan kerjasama untuk meningkatkan pelatihan dan jejaring kerja untuk para negotiators dan mediators perempuan. Hal yang kedua yang saya sampaikan di dalam sesi pertemuan para Menteri Luar Negeri perempuan adalah pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesia adalah salah satu kontributor terbesar nomor 8 pasukan perdamaian PBB. Dan jumlah peacekeepers peacekeepers perempuan Indonesia sekarang naik 50% dibanding 5 tahun yang lalu. Saya mengusulkan agar para Menteri Luar Negeri perempuan dapat memastikan bahwa kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan dalam misi perdamaian PBB penting untuk terus diperjuangkan di dalam forum PBB. Usulan ini ditanggapi dengan sangat baik. Ketiga, memberdayakan ekonomi perempuan dan menebarkan nilai-nilai perdamaian toleransi. Di dalam pernyataan saya menyebutkan salah satu contoh sebuah program dari salah satu LSM Indonesia yang disebut Peace Village. Program ini ditujukan untuk menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi sambil memberdayakan perempuan di bidang ekonomi. Saya sampaikan Indonesia siap untuk sharing pengalaman di bidang ini karena perempuan perlu diberdayakan secara ekonomi dan sekaligus dapat menjadi agen perdamaian dan toleransi. Yang keempat, memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dalam kaitan ini saya sampaikan upaya yang terus dilakukan Indonesia dalam membantu perempuan Afghanistan agar dapat memperoleh akses pendidikan dan peran lainnya di masyarakat. Saya juga menyampaikan bahwa Desember tahun lalu, Indonesia telah menyelenggarakan International Conference on Afghan Women Education dengan hasil komitmen yang cukup besar untuk mendukung pendidikan bagi perempuan Afghanistan, termasuk tawaran-tawaran untuk beasiswa. Dan untuk tahun ini, konferensi yang kedua akan dituan rumahi oleh Qatar. Rekan-rekan media yang saya hormati, sementara untuk pleno maupun untuk press statement, jadi setelah dalam acara pertemuan itu diakhiri dengan pertemuan plenary atau pleno dan kemudian ditutup dengan press statement di mana semua Menteri Luar Negeri hadir, dan di dalam pleno maupun dalam press statement saya sampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut. Pertama, komitmen untuk memastikan agenda perempuan masuk dalam agenda global ke depan, termasuk dalam mempersiapkan SDG Summit dan Summit of the Future. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa peran perempuan perempuan memiliki peran dalam membentuk global agenda ke depan atau shaping global agenda ke depan seperti perubahan iklim, energi hijau, dan lain-lain. Yang ketiga, kita sampaikan bahwa kita semua perlu dukungan, termasuk dukungan pendanaan dan kapasitas bagi agenda global yang mengarusutamakan kepentingan perempuan. Yang keempat, kita penting untuk terus mendorong kerjasama praktis agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh kaum perempuan dunia. Dan saya tekankan, para Menteri Luar Negeri perempuan harus walk the talk. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam pull aside meeting dengan Menlu Prancis, Jerman, dan Afrika Selatan, saya bahas kerjasama bilateral maupun isu regional dan global, termasuk keketuaan Indonesia di ASEAN, Indo-Pasifik,
persiapan KTT BRICS yang akan ada di Afrika Selatan, dan juga kerjasama yang dapat kita lakukan untuk Afghanistan. Rekan-rekan dari Mongolia, saya akan langsung terbang ke Sydney untuk mempersiapkan kunjungan Presiden ke Australia dan kemudian lanjut ke PNG. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.